warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 0504 CGP Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro. Baik, di sini kita akan menyajikan sebuah proses coaching yang merupakan tugas demonstrasi kita di modul 2.3. Sebelum proses video coaching berikut, saya perkenalkan saya sendiri, Andi Setiawan selaku observer, kemudian ada Pak Bahtiar selaku coach dan Bu Nini selaku coachee. Untuk itu mari kita simak video proses dari coaching berikut ini. Pak Bahtiar, sebelum proses coaching ini berlangsung, kompetensi inti apa yang ingin Bapak capai mengenai proses coaching ini? Oh iya Pak Andi, terima kasih Pak Andi untuk rencana kompetensi inti coaching nanti yang akan saya lakukan. Yang pertama saya akan melakukan present, yaitu memberikan kehadiran penuh nanti untuk coachee. Yang kedua saya akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee. Dan yang ketiga saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti bisa untuk coachee itu menemukan solusi atas apa yang ingin dicapainya. Demikian Pak Andi, kompetensi inti dari coaching yang nanti akan saya laksanakan. Oke, terima kasih Pak Bahtiar. Langsung saja kita laksanakan proses coaching ya. Oke, siap Pak Andi. Ya. Yeah. Selamat siang Pak Bahtiar. Selamat siang Bu Ninis. Mungkin saya mau mengganggu panjenengan hari ini, bisakah Pak? Boleh, saya pas kosong. Monggo silakan duduk Bu Ninis. Terima kasih Yeah. Pak. Ada masalah apa Bu Ninis atau ada sesuatu yang mungkin mau disampaikan kepada saya? Iya, mohon maaf Pak Bahtiar, ini mengganggu waktu Bapak. Iya. Jadi saya akan sedikit berkomunikasi atau curhat ke panjenengan. Oh begitu. Curhat tentang apa kira-kira Bu Ninis untuk hari ini? Iya, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi terhadap apa yang saya hadapi sekarang. Oh begitu. Bu Ninis punya permasalahan apa? Iya, begini Pak, mungkin panjenengan Pak Bahtiar ingat ya, beberapa hari lalu kita kan ada monef dari cabang dinas. Oh iya. Ketika itu kan ada pengawas yang datang ke sekolah kita kan Pak. Oh iya. Iya Bu Ninis, betul. Terus pada saat itu pengawas itu ke kelas saya Pak, waktu saya ngajar. Iya. Terus beliau itu menyampaikan kalau kritikan lah, istilahnya kritikan, kenapa pada saat saya ngajar itu tidak menggunakan buku paket. Oh begitu Bu Ninis ya. Berarti pertemuan ini tujuannya untuk apa Bu Ninis? Gini Pak, masalahnya pada saat kemarin pengawas itu mengkritisi saya ketika tidak memakai buku paket itu, beliau mau melaporkan ke Bapak Kepala Sekolah gitu. Oh begitu. Iya. Iya. Berarti tujuan Bu Ninis kesini untuk mencari solusi bagaimana biar nanti dengan Bapak Kepala Sekolah itu tidak ada permasalahan ya. Artinya mencari solusi Bu Ninis ya. Iya. Atas apa yang kemarin menjadi kritikan dari saat evaluasi monef itu ya. Iya betul. Oh Pak. iya. Oke Bu Ninis. Untuk sekarang kira-kira kesempatan apa yang Bu Ninis miliki untuk keluar dari situasi yang kemarin? Kenapa kok pakai buku? Kenapa kok tidak memakai buku paket? Iya, begini Pak Bahtiar, sebetulnya kemarin itu saya tidak memakai buku paket itu karena materi yang saya berikan itu pada saat itu praktek gitu, sehingga saya menggunakan LKPD. Jadi yang di situ ada tutorial cara kerjanya seperti itu, sehingga paketnya nggak saya gunakan. Nah, tetapi LKPD itu juga masih mengacu ke kurikulum sih Pak. Begitu ya. Iya. Sebenarnya, tapi secara kalau menurut dari hasil evaluasi kemarin dari monef dan monitoring dan evaluasi,
apakah memang boleh Bu Ninis menggunakan LKPD? Sebenarnya tidak masalah, tetapi beliau menyarankan tetap memakai buku paket gitu. Oh begitu. Berarti pengawas yang kemarin melakukan monet itu menyuruh Bu Ninis untuk menggunakan buku paket. Berarti kemungkinan apakah pengawas itu punya standar? Kenapa kok harus menggunakan buku paket, Bu Ninis? Iya sih, sebenarnya kemarin beliau juga menyampaikan atau menjadi beban pikiran saya Pak, karena saya ditegur ketika nggak memakai buku paket itu ya. Iya. Beliau menyarankan juga tetap memakai buku paket. Gitu. Setelah beliau juga mau menyampaikan ke Bapak, melaporkan ke Bapak Kepala Sekolah terkait permasalahan saya ini, kan ada rasa kekhawatiran pada diri saya. Oke. Begini Bu Ninis. Kalau seumpama apakah ada hambatan andai kata Bu Ninis menggunakan buku paket pada saat melakukan pelajaran praktek tersebut? Begini Pak Badiar, memang kondisi buku paket di sekolah kita itu belum memadai. Kadang-kadang anak itu dipinjami, tapi pada saat pelajaran tidak dibawa Pak, bahkan ada yang bukunya hilang gitu. Nah, untuk memperlancar proses belajar mengajar itu, saya menggunakan LKPD yang saya buat, istilahnya, tapi tetap mengacu ke kurikulum gitu. Jadi buku paket terbatas, kadang-kadang terbatas itu anak-anak tidak membawa. Begitu. Itu. Oke, begini Bu Ninis, untuk rencana aksi ke depan, karena memang yang disyaratkan oleh Bapak Monet kemarin yang melakukan monet itu harus menggunakan buku paket sesuai panduan dan sesuai aturan, maka rencana aksi dari Bu Ninis ke depan itu apa? Agar anak-anak itu bisa menggunakan buku paket saja, karena menurut Bapak pengawas kan tidak diperkenankan menggunakan LKPD. Nah, rencana Bu Ninis apa ke depannya itu? Ya, begini sih, sebetulnya saya juga ingin minta maaf sih dengan Bapak pengawas, ingin menemui Bapak pengawas maupun Bapak Kepala Sekolah karena terjadi permasalahan yang seperti ini Pak. Tapi nanti mungkin saya akan juga mengusulkan ke Bapak Kepala Sekolah supaya bukunya itu ditambah gitu, sehingga pada saat saya mengajar itu saya tetap pakai fokus buku paket. Sebetulnya bagus juga buku paketnya, tapi karena terbatas tadi Pak, sehingga saya harus menemui Bapak Kepala Sekolah secepat mungkin, dan nanti mungkin saya minta maaf juga kepada Bapak pengawas ya, yang kemarin mungkin Bapak pengawas dengan nada marah menggunakan ini, saya kepikiran juga gitu loh Pak. Oke, berarti kan dari sini Bu Ninis sudah bisa menemukan solusi ya. Yang pertama menyarankan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menambah buku paket terkait materi pelajaran saya. Nah, berarti kan ada target ya Bu Ninis ya, karena praktek ini kan harus terus berjalan, harus terus nanti akan dilaksanakan. Kira-kira tenggang waktunya itu sampai bisa terlaksana, Bapak Kepala Sekolah nanti bisa menyediakan buku paket itu sampai berapa lama prosesnya Bu Ninis, rencana ke depannya? Ya, kebetulan kemarin itu juga saya sudah komunikasikan dengan Bapak Wakakurikulum, dan kebetulan Bapak Wakakurikulum itu juga menyampaikan kalau mau ada pengadaan buku Pak. Jadi nanti mungkin saya bisa memberikan masukan ke Bapak Kepala Sekolah buku yang saya butuhkan untuk proses belajar mengajar, khususnya mata pelajaran yang saya ampu gitu. Oh begitu. Alhamdulillah Bu Ninis, berarti kan sekarang paling tidak sudah ada pencerahan ya. Jadi Bu Ninis tidak perlu takut dengan Bapak Kepala Sekolah, atau tidak perlu untuk berkecil hati, karena memang secara aturannya kan sesuai dengan arahan dari Bapak pengawas bahwa menggunakan buku praktek, begitu Bu Ninis ya. Nah, kira-kira untuk mewujudkan itu, komitmen Bu Ninis apa terhadap pelaksanaan praktek yang menggunakan buku paket itu? Apa komitmen dari Bu Ninis? Komitmen saya dengan menggunakan buku paket itu nanti materi pelajaran itu akan lebih terstruktur sesuai dengan alur yang ada di buku paket, karena memang di buku paket itu lebih lengkap Pak. Jadi alurnya itu lebih lengkap.
dan dengan jumlah yang memadai tentunya anak-anak itu akan lebih mudah gitu. Iya. Tidak harus bergantian atau mungkin anak-anak juga tadi kendalanya karena tidak dibawa, mungkin pada saat tertentu buku itu saya kumpulkan sehingga pada saat praktek buku itu sudah siap kita pakai dengan jumlah yang memadai untuk anak-anak. Iya Bu Ninis. Kira-kira Bu Ninis ada nggak yang bisa membantu menyemangati atau mengingatkan terkait dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan belajar yang menggunakan buku paket tersebut yang bisa membantu baik untuk mewujudkan atau mungkin mengingatkan Bu Ninis agar ini bisa segera terlaksana tadi kecukupan dari buku paket tersebut. Iya, begini nanti kan tadi sudah saya sampaikan, saya akan matur ke Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Bapak Wakapurikulum kemarin saya sampaikan terkait permasalahan saya karena terkait buku ya Pak. Jadi saya komunikasinya dengan Bapak Wakapurikulum. Beliau juga mensupport, ya. Jadi alhamdulillah sudah solusi ini sudah ada ya. Ada. Solusinya berarti dibantu oleh Bapak Wakapurikulum untuk pengadaan buku segera dilakukan dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah nanti mungkin pasti akan mengabulkan Bu Ninis karena ini juga untuk kebutuhan anak. Iya. Begitu. Oke. Terima kasih ya Pak Badiar atas waktunya mengganggu penjenengan karena saya terus terang aja kepikiran Pak dengan kemarin itu, apalagi kalau nanti saya mau dilaporkan ke kepala sekolah terkait saya tidak memakai buku paket itu. Jadi terima kasih atas sharingnya kali ini. Saya akan menjadi yakin ya istilahnya menyemangati saya untuk kedepannya untuk tetap memakai buku paket. Terima kasih Pak Badiar. Terima kasih Bu Ninis, alhamdulillah bisa menemukan solusi dari masalahnya. Terima kasih Bu Ninis. Waalaikumsalam. Dari proses pelaksanaan coaching tadi ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan sebagai pengamat dari proses coaching tadi ke Bapak Badiar sebagai coach. Nah, salah satu diantaranya dari proses coaching tadi saya menemukan dari kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama adalah presence, kemudian adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira yang Bapak lakukan tadi kompetensi inti yang presence yang Bapak ceritakan atau yang Bapak komunikasikan dengan Bu Ninis tadi seperti apa? Iya. Gini Pak Andi, tadi saya berusaha memberikan waktu penuh kepada Bu Ninis. Saya mendengarkan secara penuh, mindful listening. Saya harus memberikan waktu sepenuhnya untuk coaching. Jadi saya sudah berusaha tadi semaksimal mungkin agar saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching sehingga saya bisa melaksanakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali jawaban yang bisa memberikan solusi kepada coaching, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan saya juga mendengarkan aktif tadi apa yang disampaikan oleh coaching yaitu Bu Ninis. Jadi saya memberikan present, memberikan waktu penuh tadi kepada Bu Ninis. Saya juga mendengarkan secara penuh, mindful listening kepada coaching. Demikian Pak Andi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Ya. Untuk present tadi Bapak jawab menjawab dengan penuh Pak ya. Iya. Terus ini Pak, untuk mendengarkan aktif dari Bu Ninis tadi, iya, kira-kira seperti apa Pak yang dilakukan Bapak tadi? Iya, tadi Bu Ninis kan mau menyampaikan ada yang mau dicurhatkan gitu Bu Ninis. Ya oke, saya terima, silakan untuk diceritakan Bu Ninis apa, nanti mungkin saya bisa membantu untuk membantu agar Bu Ninis nanti menemukan solusi dari apa yang diinginkan atau apa yang mau dicapai. Tadi Bu Ninis menyampaikan curhat bahwa beliau pada saat dimonef oleh pengawas itu tidak diperbolehkan menggunakan lembar kerja, tetapi pengawas
menganjurkan menggunakan buku. Nah, Bu Ninis ini takut karena pengawas ini mau melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, terus saya sampai tadi Bu Ninis tapi sudah menemukan solusi bahwa kebutuhan buku di sekolah itu terbatas, sehingga bekerja sama dengan kurikulum, didukung oleh kurikulum dan dengan Bapak Kepala Sekolah nanti disarankan untuk menambah buku paket. Itu tadi. Jadi saya memberikan waktu penuh kepada Bu Ninis untuk mendengarkan secara aktif, menggali informasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Terima kasih Pak Badiar. Salah satu dari kompetensi inti tadi yang sudah Bapak lakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot ya, yang Bapak katakan tadi. Untuk pertanyaan berbobot itu kira-kira tujuannya buat apa Pak untuk si kucinya? Nah, pertanyaan berbobot itu tujuannya agar kuci ini mendapatkan solusi. Jadi dia bisa mendapatkan bahwa permasalahan itu nanti bisa terselesaikan dengan pertanyaan, dengan penggalian pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Jadi saya memberikan pertanyaan agar kuci nanti menemukan proses untuk rencana aksinya besok setelah dilakukan itu. Jadi setelah ada pertanyaan berbobot itu, sehingga dia bisa menggali solusi-solusi yang nanti bisa didapatkan dari kunci itu sendiri. Oke. Terima kasih Pak Badiar. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap mengenai kompetensi inti dari sebuah kucing. Nah, dari proses kucing sendiri perlu memperhatikan yang namanya alur tirta. Nah, ini yang menjadi konsep utama dari proses kucing Pak. Salah satu dari komponen tirta yang pertama adalah tujuan umum atau tahapnya yang utama. Tadi Bapak katakan ke pihak kucing tujuan umumnya seperti apa, kemudian yang target atau inti utama dari tujuan umum yang dikatakan Bapak sebagai coach ke kucing seperti apa? Iya Pak Andi. Tadi tujuan umum yang saya sampaikan, yang saya tanyakan kepada kucing itu adalah rencana pertemuan kita ini akan membahas apa, akan mendapatkan apa nanti dari akhir dari pertemuan ini. Jadi untuk mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang bukan permasalahan ya, tadi ada curhatan yang disampaikan oleh kuci yaitu Bu Ninis. Jadi tujuan umum tadi sudah saya sampaikan bahwa rencana pertemuan ini tujuan akhirnya nanti adalah Bu Ninis bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya atau dari curhatannya, sehingga bisa menemukan solusi. Jadi solusinya tadi sudah didapatkan oleh Bu Ninis, yaitu untuk menambah jam buku praktek ya, dari siswa, karena memang terbatas. Itu ada sedikit kelemahannya dari buku paket yang tidak tercukupi, yang kurang, itu istilahnya begitu Pak. Oke, terima kasih. Itu tadi tujuan umum dari proses atau alur dari sebuah tirta Pak. Nah, ini yang kedua yaitu adalah identifikasi. Yeah. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dari sebuah proses kucing tadi ke kucing? Iya, tadi Bu Ninis saya tanya terkait dengan kenapa kok sampai pengawas memberi anjuran untuk menggunakan buku paket, tidak menggunakan lembar untuk praktek itu. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran menggunakan buku praktek. Nah, ternyata Bu Ninis tadi menyampaikan bahwa bukunya terbatas, yang pertama. Yang kedua, LKPD-nya itu sebenarnya sudah sesuai dengan kurikulum, jadi sudah merasa sudah sesuai, tetapi kalau anjurannya pengawas itu ternyata tidak diperkenankan karena
arahnya harus menggunakan, aturannya harus menggunakan buku. Jadi tidak boleh menggunakan lembar kerja. Itu Pak Andi. Jadi tadi sudah ada menggali, mengidentifikasinya seperti itu. Ternyata ya pengawas itu menggunakan aturan buku paket, Bu Ninis menggunakan lembar kerja itu juga dianggap sudah sesuai dengan kurikulum, gitu Pak Andi. Tadi sudah tergali informasinya, sudah teridentifikasi permasalahannya. Seperti itu. Berikutnya Pak, setelah dari proses identifikasi, alur kita juga mengenal atau yang kita dengarkan dari alur kita adalah tentang rencana aksi. Ya. Nah, dari rencana aksi ini kira-kira bagaimana tanggapan dari pihak coach mengenai pendapat dari Bu Ninis tadi selaku coaching? Ya. Tadi Bu Ninis sudah menyampaikan untuk rencana aksi ke depan itu mau berkomitmen dalam waktu dekat. Tadi disampaikan dalam waktu beberapa hari ke depan itu ada pembahasan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk penambahan buku materi dan juga didukung oleh Bapak Wakil Kurikulum yang memang sebelumnya setelah ditegur oleh Bapak Pengawas itu Bu Ninis sudah berkoordinasi dengan Bapak Wakil Kurikulum yang siap membantu. Jadi tadi untuk proses rencana aksinya itu sudah mendapatkan untuk proses ya rencana aksi tadi sudah mendapatkan solusi strategi untuk bisa tercapai kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang diberikan oleh yang disarankan oleh Bapak Pengawas. Begitu Pak. Berarti tadi sudah menemukan jawaban dari Ibu Ninis selaku coaching untuk berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Iya, dan Bapak Wakil Kurikulum bisa membantu. Bentuk tanggung jawab Pak ini yang perlu kita perhatikan dari alur Tirta. Nah, salah satu yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah hasil yang akan dicapai. Kira-kira hasil dari proses coaching tadi apa Pak? Hasil akhirnya yang akan dicapai dari proses coaching itu. Oke Pak, untuk hasil akhirnya, untuk proses tanggung jawabnya Bu Ninis siap untuk merubah kegiatan pembelajaran itu menggunakan buku paket, yang mana untuk pengadaan buku paketnya sudah dikomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan dibantu oleh Bapak Wakil Kurikulum, dan tadi sudah insya Allah itu sudah ada solusi terbaik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan atau yang diharapkan oleh Bapak Pengawas. Jadi insya Allah minggu depan kita lihat tindak lanjutnya, hasilnya, dan saya yakin kepala sekolah pasti akan merestui karena memang ini demi juga untuk anak. Gitu Pak Andi. Jadi proses audit kita sudah terlaksana dengan baik, mulai dari tujuan umum, rencana aksi, terus tanggung jawab, dan identifikasi bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak. Tadi sudah saya dengarkan dan sudah saya catat mengenai beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai observer mengenai yang pertama adalah kompetensi dari sebuah coaching. Kemudian yang kedua mengenai langkah-langkah dari alur kartu kita. Secara jelas dan secara gamblang telah Bapak jelaskan tadi, dan sudah saya amati dari beberapa proses coaching sudah masuk ke dalam atau sesuai dengan alur kita. Iya. Oke, terima kasih Pak Batiar. Demikianlah proses dari percakapan kami selaku observer, dan tadi sudah kita dengarkan mengenai proses coaching dari Bu Ninis selaku coach dan Pak Batiar selaku coach. Sekian dari kelompok 3 dari kelas 0504 dari proses coaching ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.